Assalamualaikum teman-teman. Hai, kembali lagi bersama kami kelompok 5. Latar belakang. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam penyelenggaraan pendidikan, peserta didik merupakan komponen utama yang menjadi pusat perhatian seluruh kegiatan pendidikan di sekolah. Salah satu aspek penting dalam administrasi pendidikan adalah administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan merupakan bagian dari manajemen pendidikan yang secara khusus menangani berbagai kegiatan yang berhubungan dengan peserta didik sejak proses penerimaan, pembinaan selama belajar, hingga kelulusan atau keluar dari sekolah. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa administrasi kesiswaan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Pembahasan A. Pengertian administrasi kesiswaan. Administrasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin administrans yang berarti melayani, dan bahasa Inggris administration atau administer yang berarti mengelola dan mengarahkan. Secara terminologi, administrasi dapat diartikan gambaran serangkaian tindakan yang diambil untuk melayani, mengelola, dan mengarahkan berbagai hal untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi ini mengutamakan perencanaan yang metodis dan pembinaan yang berkelanjutan untuk membantu mahasiswa agar berhasil dalam proses pembelajaran, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi kesiswaan adalah proses pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan secara maksimal. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi kesiswaan adalah suatu pengelolaan siswa yang dilakukan sejak siswa terdaftar di sekolah sampai siswa lulus dari sekolah tersebut dengan tujuan untuk mencapai pendidikan yang efektif dan efisien. Secara umum, administrasi kesiswaan dapat diartikan sebagai keseluruhan proses pengelolaan kegiatan yang berkaitan dengan siswa sejak mereka mendaftar hingga mereka lulus dari sekolah. Pengelolaan ini mencakup penerimaan siswa baru, pengaturan kehadiran, bimbingan dan konseling, pencatatan perkembangan akademik dan non-akademik, hingga proses kelulusan. Tujuan utama administrasi kesiswaan adalah untuk menciptakan iklim dan suasana pembelajaran yang kondusif, teratur, dan terstruktur demi menunjang keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa pengelolaan yang baik terhadap siswa, maka tujuan pendidikan sulit untuk dicapai secara maksimal. Siswa tidak hanya dilihat sebagai individu yang harus mengikuti aturan dan prosedur, tetapi juga sebagai pribadi yang memiliki potensi yang harus dikembangkan. B. Kegiatan administrasi kesiswaan. A. Pengelolaan penerimaan siswa baru. Dalam kegiatan ini harus direncanakan dengan baik, agar nantinya kegiatan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Untuk mengadakan kegiatan ini diperlukan kehati-hatian dalam menentukan hari agar tidak terjadi tabrakan dengan hari-hari libur sekolah. Persyaratan pendaftaran biasanya sudah ditentukan berdasarkan Pemerdiknas nomor 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai dasar pembuatan kebijakan proses penerimaan siswa baru. Pendaftaran akan dibuat longgar dengan berbagai pertimbangan menurut kebutuhan sekolah yang bersangkutan. Persyaratan pendaftaran yang ditentukan oleh setiap sekolah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam tahap selesai, namun juga disesuaikan dengan kapasitas daya tampung tiap sekolah. Terakhir, upacara penerimaan siswa baru biasanya panitia akan
Yang pertama, memperkenalkan seluruh tenaga guru maupun bukan tenaga guru. Kedua, menjelaskan peraturan atau tata tertib sekolah. Yang ketiga, menjelaskan fasilitas atau sarana prasarana yang dimiliki untuk menunjang proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, menjelaskan struktur sekolah. B. Pengelolaan pelayanan bimbingan penyuluhan. Bimbingan merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh seseorang yang lebih ahli kepada siswa dengan melihat kenyataan dan kemungkinan tentang adanya kesulitan yang dihadapi oleh siswa untuk meningkatkan perkembangan yang optimal, sehingga siswa dapat mengarahkan diri serta bertindak sesuai dengan tuntutan dan situasi lingkungan di sekitarnya, baik itu di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Layanan bimbingan penyuluhan memiliki ruang lingkup yang terdiri dari dua kategori, antara lain pelayanan yang berkaitan dengan siswa, pelayanan yang berkaitan dengan guru dan sekolah. Jenis data yang diperlukan oleh penyuluhan biasanya berupa: yang pertama, identitas dari siswa, meliputi nama lengkap siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat rumah, agama, dan sebagainya. Yang kedua, keadaan keluarga dan lingkungan sosial siswa, meliputi silsilah dan anggota keluarga, status ekonomi keluarga siswa, bahasa yang digunakan sehari-hari saat berada di rumah. 3. Data psikis siswa meliputi aspek intelektual, aspek emosional, aspek kemauan, aspek kepribadian, aspek lingkungan, kapasitas ingatan ataupun memori, dan bakat khusus dari siswa. Untuk mendapatkan data-data tersebut, guru penyuluh akan menanyakan pada siswa itu sendiri, teman siswa, orang tua, dan saudara siswa, dan guru mata pelajaran dan wali kelas. C. Pengelolaan data tentang siswa. Di dalam kegiatan ini, ada 3 macam data yang diperlukan, antara lain: yang pertama, data tentang identitas siswa berisi nama lengkap, jenis kelamin, agama, alamat, tempat tinggal, dan sebagainya. 2. Data tentang hasil belajar siswa berisi program dan mata pelajaran, kelas tahun, nilai tiap mata pelajaran, keterangan naik ataupun tidak, ataupun lulus ataupun tidak lulus. Yang ketiga, data tentang kehadiran siswa berisi bulan, tahun, tanggal, kelas, jumlah siswa dalam satu kelas, nama siswa, dan jumlah yang hadir dalam setiap pertemuan di kelas. Data-data tersebut tidak hanya digunakan saat siswa masih mengikuti proses pembelajaran di sekolah saja, tetapi data-data ini dapat digunakan setelah siswa tersebut sudah lulus dan meninggalkan sekolah. C. Pengelolaan kelas. Tujuan diadakan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh para guru dan staf sekolah agar mereka mampu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar mengajar yang optimal. Salah satu faktor yang mendorong kelangsungan proses pembelajaran di sekolah dengan menyediakan kondisi dan situasi yang lebih baik. Kondisi tersebut meliputi: yang pertama, kondisi fisik, merupakan lingkungan fisik yang memiliki pengaruh yang besar terhadap. Selanjutnya, 2. Kondisi emosional, merupakan suasana dalam kelas akan memiliki pengaruh yang cukup besar dalam proses pembelajaran. Suasana emosional tersebut antara lain: A. Tipe kepemimpinan, di mana peranan guru dengan tipe kepemimpinan dalam kelas akan mempengaruhi suasana emosional dalam kelas. Ada beberapa tipe kepemimpinan, di antaranya tipe kepemimpinan yang otoriter akan membuat siswa menjadi apatis, namun juga agresif. Ada juga tipe kepemimpinan yang laissez-faire, biasanya tidak bisa memimpin. Tipe lainnya adalah tipe kepemimpinan yang menekankan pada demokratis, akan lebih bersahabat guru dengan siswa. Selanjutnya, B. Sikap guru. Sebaiknya sikap guru dalam mengatasi siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah atau kelas harus bersabar dan percaya bahwa perilaku
siswa yang melanggar dapat diperbaiki. Selanjutnya D. Pengelolaan organisasi siswa intrasekolah atau OSIS. Organisasi siswa intrasekolah atau biasanya disebut OSIS merupakan organisasi yang anggotanya para siswa yang sudah dipilih dengan melakukan seleksi guna melatih kepemimpinan dan memberikan wahana bagi siswa untuk unjuk dalam kegiatan-kegiatan kokurikuler yang disengunjungi oleh kepala sekolah dan tenaga guru. Tujuan diadakan kegiatan konkurikuler untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan serta bakat dan minat tiap siswa agar selaras dengan tujuan sekolah yang terdapat dalam kurikulum. Selanjutnya C. Instrumen administrasi kesiswaan. Untuk mempermudah dan memperlancar jalannya administrasi kesiswaan, maka perlu ditunjang oleh berbagai instrumen atau alat kelengkapan yang diperlukan. Instrumen yang dimaksud antara lain berupa buku-buku, format-format yang digunakan untuk merekam semua data dan informasi yang berkenaan dengan siswa antara lain. 1. Buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Buku induk ini sangat penting untuk dimiliki oleh setiap sekolah karena melalui buku ini akan dapat mengetahui beberapa jumlah siswa yang terdaftar, identitas siswa secara lengkap. 2. Buku kelapar. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk memuat data murid yang penting-penting. Pengisiannya dapat diambil dari buku induk, tetapi tidak selengkap buku induk itu. Ketiga, buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Biasanya gambaran keadaan siswa di suatu sekolah akan terus diidentifikasikan setiap bulannya. Bulan 4, daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan siswa mengikuti kegiatan di sekolah. 5. File penyimpanan berkas siswa. Berkas-berkas yang sifatnya terpisah-pisah perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Beberapa peranan guru dalam administrasi kesiswaan itu diantaranya adalah A. Dalam penerimaan siswa, para guru dapat dilibatkan untuk diambil bagian. Di antara mereka dapat ditunjuk menjadi panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknik mulai dari pencatatan, penerimaan, sampai dengan pelaparan. B. Dalam masa orientasi, tugas guru adalah membuat agar para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah barunya. C. Untuk pengaturan kehadiran siswa di kelas, guru mempunyai andil yang besar juga. Guru diharapkan mampu mencatat, merekam kehadiran ini meskipun dengan sederhana, akan tetapi harus baik. D. Dalam memotivasi siswa untuk senantiasa berprestasi tinggi, guru juga harus mampu menciptakan suasana yang mendukung hal tersebut. Administrasi sangat diperlukan bagi keberlangsungan proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Administrasi tidak hanya dalam keuangan saja, tetapi juga dalam keterapihan, keteraturan kita dalam pembukuan. Administrasi tidak hanya dilakukan dalam waktu tertentu saja, tetapi setiap hari secara sistematis. Keberhasilan pendidikan di sekolah harus ditunjang oleh pelayanan administrasi sekolah yang teratur, terencana, dan terarah. Secara garis besar, Algebra MS mengelompokkan administrasi kesiswaan tersebut kepada 3 bidang. A. Pupil Inventory adalah berupa daftar yang menggambarkan data siswa yang akan memasuki suatu lembaga pendidikan atau sekolah. B. Pupil Accounting adalah penyusunan keterangan tentang tingkah laku siswa atau murid selama sekolah. Keterangan tersebut meliputi masalah-masalah siswa yang tidak masuk belajar ke sekolah, siswa-siswa yang meninggalkan pelajaran di sekolah, siswa-siswa yang sering terlambat, dan sebagainya. Penelitian telah pernah dilakukan mengenai sebab-sebab mengapa siswa tidak masuk belajar ke sekolah. Penyebab-penyebab ya dimaksud antara lain: 1. Sakit yang diderita oleh siswa yang bersangkutan atau yang diderita oleh keluarganya. 2. Jarak jauh antar tempat sekolah dan tempat tinggal siswa.
3. Bekerja di rumah membantu orang tua. 4. Kemajuan siswa yang lambat di sekolah serta nilai mata pelajaran yang sudah rendah. 5. Tanggung jawab guru. C. Pupil personil service adalah semua layanan dan seluruh usaha-usaha yang dilakukan oleh sekolah untuk kemajuan siswa atau murid. Layanan dan usaha yang dimaksud adalah berupa bimbingan dan konseling terhadap siswa atau murid yang membutuhkan. Yang dimaksud dengan bimbingan di sini ialah menolong si anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Fungsi dari bimbingan kesiswaan ini salah satunya ialah memberikan penyuluhan kepada para siswa sehingga para siswa dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah belajar dan pengaplikasian pelajaran yang tepat dalam kehidupannya. D. Tujuan administrasi kesiswaan. Administrasi kesiswaan memiliki tujuan untuk mengatur berbagai kegiatan yang dilakukan dalam bidang kesiswaan dengan tujuan lancar, tertib, dan teratur dalam pembelajaran di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengelolaan kesiswaan yang benar-benar dilaksanakan dengan baik dan benar sudah dapat dengan nyata terlihat dari sekolahnya, yang mana sekolah tersebut terlihat kemajuan terutama dari siswanya, sehingga sekolah tersebut menjadi sekolah yang memiliki kemajuan dan perkembangan yang lebih pesat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa administrasi kesiswaan merupakan proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan siswa sejak proses penerimaan hingga siswa menyelesaikan pendidikannya. Ruang lingkup administrasi kesiswaan meliputi pengelolaan penerimaan siswa baru, pelayanan bimbingan dan konseling, pengelolaan data siswa, pengelolaan kelas, serta pengelolaan kegiatan organisasi siswa, intrasekolah, atau OSIS. Dengan pengelolaan yang sistematis, terencana, dan terorganisir, administrasi kesiswaan dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan efektif sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Saran. Berdasarkan uraian di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Sekolah hendaknya melaksanakan administrasi kesiswaan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan agar pelayanan terhadap siswa berjalan optimal. 2. Guru dan ketenagaan pendidikan perlu meningkatkan kompetensi dalam bidang administrasi kesiswaan agar mampu memberikan pelayanan yang profesional dan responsif terhadap kebutuhan siswa. 3. Sekolah sebaiknya memanfaatkan perkembangan teknologi dalam pengelolaan data kesiswaan agar lebih efektif, efisien, dan akurat. 4. Administrasi kesiswaan hendaknya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memperhatikan aspek bimbingan dan pengembangan potensi siswa secara menyeluruh.